Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa selamat petang, apa kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pemirsa, tahukah Anda bahwa banyak sekali acara, banyak sekali program yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan segenap stakeholdernya untuk bisa melewati pandemi COVID-19 ini. Salah satunya adalah program Jatim Bangkit yang diluncurkan pada akhir tahun 2020 yang lalu. Ini merupakan sebuah program yang diharapkan nantinya bisa memicu pelecutan dan bangkitnya kembali berbagai macam sektor, terutama sektor ekonomi, dan juga menumbuhkan optimisme baru bahwa kita, Jawa Timur, Indonesia, bisa bangkit dan bisa melewati masa sulit ini dari pandemi COVID-19. Nah, bersama saya petang hari ini kita akan berbincang bersama dengan segenap orang-orang luar biasa di balik adanya program Jatim Bangkit. Sebenarnya kami mengundang Gubernur Jawa Timur, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa, namun karena beliau saat ini masih sedang dalam masa isolasi mandiri, maka hari ini nanti beliau akan diwakili oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Insinyur Jumadi MMT. Tapi tidak berkecil hati karena di samping kanan dan kiri saya sudah hadir tamu-tamu yang juga tak kalah luar biasanya. Di samping sebelah kanan saya sudah hadir Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Beliau adalah Pak Kusnadi SHM Hum. Assalamualaikum Pak Kusnadi. Waalaikumsalam Mbak Emil. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kita kompakan nih pakai maskernya sama. Pak Adi juga begitu. Pak Adi, Pak Haji Adi Dwi Putranto SH, beliau merupakan Ketua Umum Kadin Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Adi, apa kabar? Salam, alhamdulillah baik-baik. Semoga sehat selalu begitu ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, pemirsa di rumah kita tahu bersama bahwa pandemi ini berimbas pada beragam sektor dalam kehidupan kita. Ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan masih banyak lagi. Nah, untuk itulah pemerintah Provinsi Jawa Timur mengadakan beragam program, salah satunya program Jatim Bangkit. Kira-kira seperti apa? Kita saksikan terlebih dahulu sebuah tayangan berikut ini. Pandemi COVID-19 yang terjadi secara global membuat hampir semua sendi kehidupan masyarakat, terutama di sektor sosial dan ekonomi, terdampak. Di penghujung tahun 2020 lalu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan komitmennya untuk dapat menjadikan Jatim Bangkit di tahun 2021. Tahun 2021 menjadi harapan dan semangat baru bagi pemerintah Jawa Timur dalam memajukan sektor ekonomi juga mengatasi wabah COVID-19. Gubernur Jawa Timur mengajak kepada semua elemen masyarakat di Jawa Timur untuk kembali bangkit di tahun 2021. Khofifah mengajak seluruh elemen masyarakat Jawa Timur untuk bangkit dari yang sempat mengalami pelemasan, kurang semangat, sampai dengan frustasi karena satu dan lain hal. Elemen masyarakat Jawa Timur, ayo bangkit. Jadi mungkin kemarin sempat ada pelemasan, sempat ada yang barangkali sempat agak kurang semangat sampai dengan frustasi karena satu dan lain hal, karena yang terdampak dari pandemi COVID ini sangat banyak. Maka kita ingin memulai tahun baru 2020 ada semangat baru, maka insya Allah akan ada harapan baru. Nah, ayo bangkit. Kalau sisi UKM bersama-sama kita bangun semangat bagaimana kebangkitan ekonomi kita, kebangkitan koperasi kita, kebangkitan UMKM kita, kebangkitan industri manufaktur kita, dan semuanya bisa berseiring. Di tahun 2021 ini diharapkan muncul semangat baru dan harapan baru untuk kembali bangkit memajukan sektor ekonomi, UMKM, industri, koperasi, pertanian, perkebunan, dan juga pendidikan. Dengan kembali bangkitnya masyarakat Jawa Timur, diharapkan di tahun 2021 ini 9 program unggulan Jawa Timur yang terangkum dalam Nawa Bakti Satya. Melalui Nawa Bakti Satya, pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menurunkan angka kemiskinan yang melonjak akibat pandemi, serta kembali mengejut pembangunan infrastruktur dalam kerangka pembangunan wilayah terpadu. Program Nawa Bakti Satya menjadi salah satu upaya untuk menumbuhkan ekonomi Jawa Timur. Bagi para pelaku ekonomi, program Nawa Bakti Satya menjadi angin segar dan penyemangat bangkitnya ekonomi Jawa Timur di tahun 2021.
Dawa Bati Saktia menuju Jatim Bangkit tahun 2021. Itulah tema kita petang hari ini dan sudah bergabung bersama kami melalui aplikasi Zoom. Sudah ada Pak Jumadi, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Jumadi. Terima kasih, selamat sehat semuanya. Alhamdulillah. Pak Jumadi dengan Emil Faiza di sini. Pak Jumadi apa kabar? Emil, alhamdulillah baik Pak Emil. Pak Jumadi, terima kasih banyak telah berkenan bergabung bersama kami meskipun melalui aplikasi Zoom ya Pak ya. Tapi tentu tidak menyurutkan semangat kita bersama untuk berbagi informasi. Ya. Baik, Pak, terkait dengan program Jatim Bangkit, kalau masyarakat ada yang mungkin masih belum mendengar program ini, sebenarnya Jatim Bangkit itu seperti apa sih Pak Jumadi? Iya Mbak Emil, terima kasih yang sangat kami hormati Pak Ketua DPRD Jawa Timur, Pak Kusnadi yang telah hadir secara offline, Bang Ade, Ketua Kadin yang telah bergabung secara offline. Terima kasih Mbak Emil. Jadi gini Mbak Emil, jadi setelah kita kemarin melampaui tahun 2020 kemarin, kita cukup kuat Jawa Timur. Artinya bahwa dari kuartal ke kuartal kemarin kita menunjukkan angka-angka pertumbuhan yang cukup tangguh. Artinya dari perlambatan di 2001 yang masih tumbuh positif, triwulan 2 kita masih walaupun kontraksi kita tidak dalam, jadi kontraksi Jawa Timur masih lebih baik dari provinsi lain. Kemudian yang kuartal ketiga juga kita masih kontraksi kita masih cukup baik, artinya malah semakin tumbuh walaupun kita di kontraksi 375 tapi juga cukup tangguh di provinsi di Jawa. Tinggal kita nanti lihat triwulan 4, kira-kira target kita sekitar -1 lah sampai -2%. Artinya ini di triwulan 4. Nah, artinya bahwa 2020 kita cukup tangguh. Nah, ketika kita melihat Jawa Timur cukup tangguh, kita optimis bahwa ada beberapa resources yang bisa bergerak di 2021. Jadi hari-hari ini Ibu Gubernur juga memimpin series untuk Jatim Bangkit terkait dengan program-program prioritas yang baik yang didana dari APBD, dari APBN, dari KPBU, dari private. Di antara misalnya kawasan industri UMKM 410 hektar yang ada di Sidoarjo. Ini adalah representasi dari bagaimana minat masyarakat investasi di Jawa Timur yang cukup mempercayai kita. Karena Pak, kita juga punya angka-angka trust yang cukup signifikan. ICOR kita itu 5,25, artinya semakin efisien investor itu berinvestasi di Jawa Timur. Inilah beberapa. Di samping sektor UMKM kita, itu Mbak Emil, kita punya kontribusi sektor UMKM itu 56,94% dari GDP kita. Dan ini kita kelola dengan baik, bahwa kemarin beberapa resources baik dari pemerintah Banpom, dari Dagulir, dari KUR, dari PEN, itu semuanya kita kelola dengan baik, sehingga apa? Kita bisa lihat 2020 kemarin, kita kontraksi kita tidak terlalu dalam. Dan bahkan angka BI kemarin 2021 kita bisa tumbuh 5,3 sampai 6%. Inilah kira-kira beberapa resources di samping kawasan industri halal, kemudian progres-progres terkait dengan Perpres 80 2019. Itu antara lain misalnya beberapa connectivity terbangun sesuai jadwal, tol Kelian, Legundi, Bunder, Manyar itu cukup tersambung ke arah kawasan industri Manyar, kemudian di Pansela juga beberapa sudah terrealisasi. Memang pendanaan membutuhkan supporting lagi dari pemerintah karena itu dari nasional, dan kita cukup komunikatif dengan pemerintah yang akan kita targetkan 2022. Jadi seri-seri FGD sekarang di Gubernur itu untuk menyiapkan nanti 2021 dan 2022 kita bisa meleverage dari ketangguhan kita yang kemarin di 2020 tidak cukup terkontraksi, dan bahkan kita di investasi dalam negeri PMDN kita sampai dengan September saja sudah dapat 48 triliun, tertinggi di Pulau Jawa. Inilah kira-kira kalau saya korelasikan dengan kepercayaan investor yang kita ICOR kita, incremental capital output ratio kita itu di angka 5,25. Dan semakin turun, artinya semakin efektif, semakin efisien orang berinvestasi di Jawa Timur. Inilah kira-kira kalau orang nanam duit di Jawa Timur itu cepat kembali, cepat untung. Baik. Ini yang kira-kira Jawa Timur
kebangkitan kita di samping connectivity, infrastruktur, juga yang terpenting pangan kita juga surplus, Pak Emil. Baik, terima kasih Pak Jumadi. Nanti saya akan bergabung kembali dengan Pak Jumadi, mohon tetap berada di sana. Tapi saya menuju ke Pak Kusnadi terlebih dahulu. Kalau kita sudah menyimak pemaparan panjang lebar dari yang disampaikan Pak Jumadi tadi, dulu ketika pemerintah Provinsi Jawa Timur membuat program ini, apa yang membuat DPRD Provinsi Jawa Timur mensupport keberadaan program Jatim Bangkit ini, Pak Kusnadi? Jadi begini, kita itu saat ini sebenarnya sedang mengalami satu resesi. Ada 2 resesi yang kita hadapi pada saat yang bersamaan. Yang pertama itu adalah resesi tentang kesehatan ya. Ini kesehatan kita ini yang begitu membuat kita sejak Maret, dan kemudian karena ini terus bergulir, bahkan juga sampai pada hari ini COVID-19 ini, maka ini juga kemudian membawa resesi ekonomi. Ya, jadi bukan hanya Indonesia sebenarnya, tapi juga dunia ya, menjadi resesi ekonomi. Nah, akibat dari resesi ekonomi ini kemudian melahirkan dampak negatif bagi seluruh rakyat, bagi pelaku-pelaku bisnis, bagi apa semua. Nah, kita kan tidak bisa pemerintah ini tidak bisa kemudian meratapi nasib begitu. Ya, jadi ya kita harus punya tanggung jawab ya, kita punya tanggung jawab bagaimana kemudian membawa masyarakat ini kemudian dengan satu harapan baru, ada hope dari masyarakat ini bahwa apa yang sedang kita hadapin itu harus kita lawan lah, ya bukan dalam apa harus kita lawan ya. Dan apakah jawabannya adalah melalui program Jatim Bangkit ini? Nanti dijawab nanti, kita harus break sejenak tampaknya Pak Kusnadi. Mohon maaf, kami akan kembali pemirsa usai jeda pariwara berikut ini. Selamat petang, Anda kembali bergabung bersama kami dalam program dialog khusus yang mengambil tema Nawabakti Satya menuju Jatim Bangkit 2021. Tadi Pak Kusnadi, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur sempat mengatakan bahwa kita sekarang dalam kondisi resesi begitu ya. Iya. Nah, pertanyaan tadi menyambung yang tadi, apakah Jatim Bangkit ini bisa jadi jawaban untuk menjawab permasalahan tersebut, Pak Kusnadi? Jadi begini, Mbak. Jadi ya itu tadi. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita sedang menghadapi satu resesi dan pemerintah ini tidak boleh meratapi begitu. Jadi dia harus berinovasi, harus apa? Rakyat ini harus diberi harapan bagaimana kemudian bahwa apa yang kita hadapi ini bisa kita selesaikan ya, bisa kita selesaikan. Nah, memang kami pemerintahan ini, saya sebagai unsur pemerintahan itu tidak bisa bekerja sendiri, itu tidak bisa. Karena apa? Karena ini adalah suatu problem semesta kita, problem bersama kita. Nah, lalu bagaimana yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan itu adalah memberikan harapan kepada masyarakat, memompa semangat masyarakat untuk mari bersama-sama bangkit dari kondisi yang seperti ini. Bangkit, jadi itulah Jatim Bangkit. Kita itu bangkit melawan kondisi yang seperti ini. Jadi kita jangan terus meratapi nasib terus dengan kondisi yang seperti ini. Artinya apa? Kemudian dalam bidang kesehatan memang betul-betul kita jaga. Ya, toh? Dan kemudian untuk membangkitkan kemampuan ekonomi kita, mari apa yang menghalangi kita? Yeah. Kan begitu toh? Nah, yang menghalangi kita seperti yang disampaikan Pak Jumadi tadi, ada layanan-layanan publik kita yang kurang yang kemudian itu bisa menghambat investasi masuk ke Jawa Timur. Kan begitu toh? Mari kemudian layanan publik kita ini kita sederhanakan sehingga itu memancing orang, memancing investor untuk masuk menanamkan investasinya ke Jawa Timur sehingga kita mendapatkan lonjakan investasi yang di Pulau Jawa ini lebih bagus dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Jawa ini. Nah, itulah. Nah, kemudian begitu juga sektor-sektor yang lain. Pariwisata misalnya hancur, UMKM hancur. Ini kan hancur semua ini. Sendi-sendi perekonomian ini hancur semua. Lalu bagaimana dengan masyarakat-masyarakat ini? Kami tidak mungkin membuat suatu program yang di luar regulasi yang sudah ada, atau kemudian membuat suatu menyisihkan modal untuk membuat satu program yang di luar nomenklatur yang sudah, itu tidak mungkin.
Yang bisa kami lakukan adalah bagaimana kemudian yang mengapakan hajat hidup orang banyak apa? UMKM. Nah, UMKM ada regulasinya, ada nomenklaturnya. Maka kemudian dari Dinas Koperasi kita tambah pendanaan untuk membangkitkan itu. Baik. Jadi seperti itu. Nah, terus kemudian dalam bidang padat karya misalnya untuk masyarakat kecil. Nah, ini kita tingkatkan gini. Jadi bukan satu program sendiri yang spesifik di luar dari apa yang reguler yang sudah ada. Karena kalau nanti kita bikin program spesifik seperti kemarin kita itu melakukan refocusing anggaran. Refocusing anggaran itu pun tidak bisa kita lakukan sebelum itu ada perintah resmi dari pemerintah pusat bahwa kita harus melakukan refocusing untuk kepentingan, dan kepentingannya itu sudah ditentukan. Jadi nggak bisa kita. Kalau untuk sektor yang diprioritaskan di program Jatim Bangkit ini, apakah semua sektor atau sektor tertentu yang memang dia urgent? Jadi yang kita inikan ada dua sebenarnya. Yang pertama itu adalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak langsung, dan itu adalah untuk kepentingan masyarakat kecil menengah, kan begitu, toh? Nah, bagaimana? Karena pedoman kita, mari yang besar kita fasilitasi, yang tengah kita dampingi, yang kecil kita bantu. Kalau Kak Adin ini termasuk yang di mana? Difasilitasi, didampingi, atau dibantu? Beliau kan ketua KPI. Ini gimana? Kalau Anda memposisikan diri sekarang ini dalam posisi apa? Sedang mendapatkan pendampingan, bantuan, atau difasilitasi, atau bagaimana nih Pak Adin? Nah, saya coba komentar tentang Jatim Bangkit ini. Saya sangat sependapat dengan Bu Gubernur, memang kita harus bangkit. Kalau Kadin mengistilahkan bahwa tahun 2021 ini tahun pemulihan ekonomi, artinya sama lah, mungkin istilahnya berbeda, cuman harus di Jatim Bangkit ini lebih disosialisasikan, lebih diterjemahkan bagaimana apa sih Jatim Bangkit dan bagaimana itu Jatim Bangkit kepada seluruh masyarakat, sehingga optimisme masyarakat baik dunia usaha maupun masyarakat lain itu lebih yakin bahwa memang Jatim saatnya bangkit. Memang sekarang masih belum sosialisasi, kurang maksimal, kemudian pemahaman kepada masyarakat juga masih belum maksimal, begitukah terkait dengan program ini? Iya, masih kalau sekarang kan saya lihat masih bentuknya masih slogan. Ini perlu diterjemahkan kepada masyarakat, baik dunia usaha maupun dunia sehingga diterjemahkan seperti apa kalau dari sisi seorang pengusaha nih, yang diinginkan seperti apa ekspektasinya? Program Jatim Bangkit konkretnya bagaimana? Terkait dengan konsumsi pemerintah bagaimana? Terkait dengan bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat bagaimana? Itu yang harus diterjemahkan, karena kuncinya kan bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat itu. Saya kira stimulus dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah banyak yang dilakukan baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tapi ini juga harus diterjemahkan kepada masyarakat. Nanti dan tentunya pemerintah daerah tidak bisa sendiri, harus bersama-sama dengan. Jadi masyarakat biar lebih mudah memahami sebenarnya program ini program seperti apa sih, begitu ya? Lebih semangat. Kalau dari sisi pengusaha, sebenarnya yang paling dibutuhkan saat ini apa nih Pak Adi? Kalau dari pengusaha kan bagaimana caranya meningkatkan produksi untuk usahanya. Nah, bagaimana caranya meningkatkan produksi itu kan konsumsi rumah tangga harus naik. Nah, bagaimana meningkatkan konsumsi rumah tangga ini dengan salah satunya adalah stimulus dari pemerintah baik dari pusat dan daerah, dan ini sudah dilakukan. Dan terus bagaimana konsumsi pemerintah, belanja pemerintah harus cepat-cepat digelontorkan supaya ekonomi bergerak di mana-mana. Cepat-cepat digelontorkan, apakah selama ini masih kurang secepat itu sesuai harapan, begitu Pak? Jadi kalau dulu kan pandemi, anggaran-anggaran pemerintah terserap semua di pandemi. Saya kira untuk saat ini kan bisa secepatnya digelontorkan seperti bagaimana proyek-proyek pemerintah, khususnya konstruksi proyek-proyek pemerintah yang terkait dengan banyak pekerja yang bisa terlibat di situ. Itu harus cepat-cepat didorong atau dikeluarkan untuk supaya
ekonomi juga bergerak lagi, dan kalau sudah daya beli masyarakat naik, tentunya akan membuat permintaan naik. Nah, kalau permintaan naik, produksi pasti akan naik. Nah, ini yang harus dilakukan. Tapi kalau saya lihat dari postur APBN 2021 maupun postur APBD Jawa Timur tahun 2001, itu sudah menunjukkan semangat bangkitnya. Karena di APBN maupun di APBD itu di APBD 51% itu untuk pendidikan. Jadi ada optimisme di sana dan kita juga harus terus serta untuk bisa terus menggerakkan optimisme tersebut. Baik, lantas sebenarnya seperti apa strategi yang tengah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait dengan program Jatim Bangkit ini agar lebih implementatif dan benar-benar real, tak hanya sekedar slogan. Karena kabarnya 50% APBD Jawa Timur ini dialokasikan untuk pendidikan dan juga kesehatan. Lantas bagaimana dengan ekonomi dan lain sebagainya? Kita harus break sejenak, kami kembali usai pariwara. Terima kasih, Anda masih bergabung bersama kami dalam dialog khusus. Kita masih harus tetap optimis apapun yang terjadi karena ada begitu banyak semangat dan juga keinginan bersama untuk bisa terlepas dari pandemi ini. Agar Jatim Bangkit tak hanya sekedar sebagai slogan, tapi betul-betul real bisa diimplementasikan dan masyarakat pun bisa ikut berpartisipasi di dalamnya, maka kita tentu ingin mengetahui kira-kira strategi seperti apa yang sudah dipersiapkan dan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Untuk itu saya langsung menuju ke Pak Jumadi. Pak Jumadi, bagaimana nih strategi apa yang sudah dipersiapkan dan sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait dengan program Jatim Bangkit ini, Pak? Ya, terima kasih Mbak Emil. Tadi yang sampaikan Pak Ade, Pak Kusnadi, saya pikir dalam frame konstruksi untuk Jatim Bangkit. Jadi Jatim Bangkit ini semula kan kita dalam kondisi 2020 tahun yang lalu kita kalau formulanya 2 kali triwulan berturut-turut itu negatif, kontraksi, resesi. Nah, ini sebenarnya kan Ibu Gubernur bersama dengan teman-teman yang lain seperti Bank Indonesia, OJK, BPS, Kanwil BPN itu ingin supaya perasaan resesi ini tidak ada. Jadi psikologi ini biar dihilangkan sehingga beliau ke kabupaten kota tiap Sabtu, tiap Minggu itu meyakinkan bahwa apa yang kita rasakan itu psikologi ini kita hilangkan. Kemudian beberapa program kita launching di kabupaten kota, kemudian sesekali Ibu Gubernur dengan tim juga itu ke sentra-sentra UMKM yang saya katakan 56,94% itu struktur ekonomi kita ada di sektor UMKM. Ini kita meyakinkan apa kira-kira yang dirasakan oleh UMKM, apakah di listrik, apakah di financing, atau di pelatihan dan sebagainya. Itu terbesar memang kemarin mengalami persoalan di pembiayaan listrik dan kebetulan ini pemerintah sudah ada solusinya. Kemudian di pembiayaan juga langsung ada solusinya waktu itu. Jadi Ibu langsung ke pemerintah lokal, ke sentra-sentra UMKM itu langsung ada solusi di situ. Yang kedua, ekonomi itu kan agregat, Mbak Emil. Jadi kebersamaan kita dengan pemerintah kabupaten kota, dan apalagi dunia usaha seperti Pak Ade ini memegang porsi yang paling tinggi di struktur ekonomi itu sekitar 92%, karena fiskal ini hanya mensupport kira-kira 7-8%. Jadi ini pentingnya bahwa tadi saya sampaikan apa yang dirasakan oleh pengusaha itu kita transformasi ke dalam pelayanan, ke dalam support infrastruktur baik oleh pemerintah provinsi, pemerintah pusat maupun kabupaten kota. Sebagaimana yang segera ini kita sedang running saat ini, hari-hari minggu-minggu ini kita running untuk istilahnya menggeber mesin ini supaya resources yang sudah kita tetapkan untuk connectivity, untuk aksesibilitas, kemudian sektor real di masyarakat ini
bisa langsung bekerja. Ini diberlakukan di 38 kabupaten kota atau hanya kabupaten-kabupaten kota tertentu yang memiliki atau terdampak paling parah terhadap COVID ini, Pak? Jadi gini Mbak Emil, jadi kita kan konstruksi kita sehat, produktif. Tentu kita melihat juga seberapa kondisi pandemi di masing-masing daerah. Tentu kita juga melihat struktur kebijakan fiskalnya. Tadi sampaikan Pak Adik juga, Pak Kus juga, bahwa mana-mana yang kita memerlukan afirmatif untuk penanganan kesehatan, pasti porsi terbesarnya di situ. Kemudian mana-mana yang kita bisa stimulus dengan fiskal, pasti kita akan stimulus di situ. Artinya bahwa hibrid atau bauran polisi fiskal ini kita terapkan tentu tidak average, tentu kita melihat mana yang kira-kira cukup fasilitasi, misalnya di Surabaya atau Sidoarjo. Ini kan kapasitas fiskalnya tinggi, private-nya juga tinggi. Ini barangkali cukup dengan fasilitasi tertentu, mungkin dengan pelayanan perizinan dan sebagainya, tentu dunia usaha sudah jalan. Tapi daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya rendah, pasti perlu afirmatif atau perlu stimulus, misalnya bantuan keuangan untuk di daerah-daerah tertentu, misalnya pembangunan dermaga di Sumeneb, kemudian di daerah-daerah yang lain juga yang kapasitas fiskal rendah, tentu ini kita terapkan dan ini kita bicarakan bersama-sama. Jadi ya intinya bahwa antara government dengan dunia usaha ini dalam konstruksi bahwa kita mendelivery semangat Jatim Bangkit ini. Kalau yang Pak Adik tadi recovery, itu saya juga setuju, itu juga bahwa kebangkitan ini kita usung bareng-bareng dan ini menjadi bagian dari konstruksi ekonomi kita di 2021 dan bahkan kita hari-hari ini juga Bu Gubernur memimpin rapat untuk ke 2022. Sekalian kita sambungkan. Demikian Mbak Emil. Baik, terima kasih Pak Jumadi. Nah, saya ke Pak Kusnadi sekarang. Salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat adalah fungsi anggaran. Ini bagaimana dari DPRD, intervensi DPRD Provinsi Jawa Timur terhadap penganggarannya seperti apa agar benar-benar program Jatim Bangkit ini bisa menjadi pemicu kebangkitan Jawa Timur? Jadi begini Mbak, jadi saya ingin sampaikan dulu ya, bahwa kita itu harus bangkit bersama-sama. Kita ini sedang terpuruk gitu loh. Saya enggak bisa bangkit sendiri, Pak Adib nggak bisa bangkit sendiri dari dunia usaha, kan itu tidak bisa. Gitu. Nah, beliau butuhnya apa sih begitu ya? Sebagai seorang pengusaha butuh yang selama ini, saya butuh kepastian, saya butuh percepatan perizinan kan begitu ya. Saya butuh fasilitasi, maka kemudian itu kita coba. Yang ada di kita petakan. Apa yang menghambat itu, kan begitu toh? Nah, kemudian kita perbaiki. Nah, beliau bangkit, ya tahu, beliau bangkit. Nah, kemudian rakyat kita ini apa? Kemampuan daya belinya turun, ya tahu. Nah, ini rakyat yang mana? Kan begitu, tahu? Rakyat yang mana? Apakah memang mereka adalah rakyat yang betul-betul berada di bawah? Ya, saya mohon maaf, bahwa kemiskinan. Ya, intervensi kita apa? Ya kan, intervensi kita apa? Apakah itu dengan bantuan tunai? Apakah itu kita menciptakan lapangan kerja baru dalam bentuk padat-padat karya, ya toh? Nah, begitu juga UMKM kita. Tadi Pak Jumadi juga sudah bilang, dipetakan semua. Jadi dipetakan semua. Ini untuk semua bangkit gitu loh. Untuk semua bangkit di tahun 2021 ini, sehingga kemudian Pak Adi berharap, dunia usaha berharap bahwa kemudian kebangkitan ini melahirkan kemampuan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat kemudian melancarkan industrialisasi, kan begitu toh? Ini kan semua. Nah, ini jadi semua. Jadi kita apakan? Jadi kita petakan. Nah, tapi saya ingin sampaikan dari hasil pemetaan itu kita tidak bisa buat satu program sendiri yang namanya Jatim Bangkit. Itu tidak bisa. Karena program itu haruslah dia sudah pakem. Jadi dia itu sudah reguler gitu loh, nggak bisa diapakan. Nah, untuk ini maka kemudian mana yang kita intervensi? Kita naikkan kebutuhannya. Seperti bidang pendidikan, bidang kesehatan, terus bidang UMKM ini yang kemudian kita intervensi untuk kita berikan stimulus kepada mereka agar kemudian mereka itu dengan keterpurukan kemarin, stimulus dari pemerintah ini kemudian membangkitkan kemauan kekuatan mereka lah untuk
bergerak. Kan Kabarnya 50% APBD Jawa Timur memang difokuskan untuk bidang kesehatan dan pendidikan begitu ya Pak? Iya, bukan ya itu. Dan kemudian begini, saya ingin sampaikan juga bahwa ini semua juga korban, kami juga semua bukan korban ya, tapi juga ya kami menyadari itu. Sehingga kemudian seperti perjalanan dinas ini kita pangkas semua loh. Kalau dulu perjalanan dinas itu sampai jutaan, ini cuma 400-an aja sekali perjalanan dinas. Ya, ini kita pangkasi semua. Untuk apa? Untuk mendukung ini semua. Ya, kita mendukung ini semua. Jadi ya kita berkomitmen untuk bagaimana kemudian kita mengajak masyarakat, tapi kita juga berbuat. Kan begitu toh? Ayo bangkit dari keterpurukan ini. Jangan saya tok yang bangkit, nggak bisa saya nih. Ya. Kita semua harus bangkit. Memang harus bangkit bersama-sama agar semakin menguat, gitu. Saling menguatkan satu dengan yang lain begitu ya. Begitu loh. Kalau untuk penguatan ekonomi, kalau tadi 50% itu untuk sektor kesehatan dan pendidikan. Kemudian untuk penguatan sektor ekonomi itu sekitar berapa persen dari APBD kita saat ini, Pak? Jadi sekarang begini, kalau tentang penguatan ekonomi, di mananya? Kan begitu toh? Ekonomi mikronya atau ekonomi makronya? Kan begitu toh? Nah, ini sarana dan prasarananya atau ya proyeknya, kan begitu toh. Nah, proyeknya ya bisa yang kita lakukan. Tapi kemudian apakah memang ini yang paling dibutuhkan oleh dunia usaha? Iya. Maka kemudian seperti yang diharapkan oleh beliau tadi, Pak Adip tadi, dan juga disampaikan oleh Pak Jumadi tadi itu, bahwa kemudian pencairannya ya, jadi kegiatan tendernya itu dipercepat. Jadi Januari ini sudah tender semua gitu loh. Jadi bahkan juga sebelum Januari ini kita sudah melakukan lelang semua, ya kan, sehingga nanti harapan kita itu dengan proses-proses lelang itu Februari, Maret ini sudah bisa terrealisasi. Ini kan percepatan. Kalau dulu kan tidak, ya toh. Kalau dulu kita itu lelang itu masih kita lakukan pada bulan Mei, pada bulan apa, sehingga nanti baru realisasinya pada bulan September, Oktober itu baru terrealisasi. Tapi enggak, sekarang kita ini sebelum bulan Januari, bulan Desember kemarin ini, jadi pralelang sudah kita lakukan. Kan begitu toh. Nah, supaya terjadi infrastruktur ini, infrastruktur ini bergerak begitu loh. Nah, infrastruktur juga infrastruktur apa? Kan begitu toh. Ya. Nah, mana yang kemudian membawa pengaruh betul kepada pertumbuhan ekonomi di wilayah itu. Jadi connectivity. Jadi tadi Pak Jumadi sudah bilang ya, connectivity antar satu wilayah dengan yang lain. Ini yang kita dahulukan. Nggak bisa juga kita itu semua prioritas. Tetapi mana skala prioritasnya, ya toh? Ya semua prioritas. Karena nggak bisa, karena apa? Sumber utama APBD ini kan dari PAD. PAD itu dari mana? Dari pajak, kan gitu toh? Yeah. Ini dari pajak. Pajak itu kan nggak bisa bayar sekalian, jadi juga bertahap. Kan? Ini masih banyak hal yang ingin kita gali lebih lanjut dari para narasumber kita petang hari ini. Tapi kita harus break sejenak, Pak Kusnadi, Pak Adi, dan juga Pak Jumadi. Kami harus break sejenak. Kami kembali usai pariwara berikut ini. Pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dalam dialog khusus yang mengambil tema program Nawa Bakti Satya menuju Jatim Bangkit 2021. Kami sudah bergabung bersama dengan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, ada Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, dan juga Ketua Umum Kadin Provinsi Jawa Timur. Saya ke Pak Adi terlebih dahulu begitu. Kalau saat ini sebenarnya berdasarkan mapping yang dilakukan oleh Kadin Jatim, ini sektor usaha apa sih yang paling urgent sekali untuk segera mendapatkan sentuhan dari pemerintah provinsi? Jadi sebelum saya jawab itu perlu diketahui bahwa modal awal atau modal yang paling penting buat para usahawan atau dunia usaha itu modal mental dan modal spiritual. Ini harus yakin dan harus optimis. Ini sampai sekarang juga itu yang jadi modalnya para pengusaha, modal mental dan spiritual. Ini yang membawa terus optimisme para pengusaha, apalagi dengan adanya program Jatim Bangkit. Terkait dengan prioritas, saya sependapat dengan Gubernur. Jadi menurut Bu Gubernur kan UMKM dan manufaktur pariwisata ini berjalan beriringan.
Karena begini Mbak, ini memang harus beriringan, tidak bisa dipilih. Karena UMKM itu menyerap 97% tenaga kerja. Ini 97% diserap Di Jawa oleh Timur ya? UKM ya, di Jawa Timur maupun di nasional. Ya. Nah, terus kalau manufaktur, industri manufaktur itu memberikan banyak pendapatan daerah, itu adalah dari industri manufaktur. Nah ini nggak bisa dipilih. Tapi tentunya sasarannya harus yang terkait dengan perekonomian masyarakat dan terkait dengan sosial. Ini juga harus jadi sama-sama jadi prioritas. Di manufaktur yang padat karya, ini juga karena padat karya, ini juga ada pertumbuhan ekonomi dan juga terkait dengan dampak sosial. Di UKM juga seperti itu. Jadi memang ini yang jadi prioritas. Kadin Jawa Timur tahun 2020 sudah mencoba untuk memberikan semangat kepada teman-teman UKM maupun industri-industri yang ada di Jawa Timur mengadakan pameran meskipun dibatasi hanya sehari menerima 200 orang. Ini pameran yang offline maupun virtual. Ini kami lakukan dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Juga terkait dengan bagaimana kita mendampingi UKM, mulai dari bagaimana kita mulai proses produksi sampai mengkurasi. Ini kita lakukan bersama dengan pemerintah Jawa Timur. Saya kira di tahun 2021 akan semakin banyak kerja bareng Kadin dengan Provinsi Jawa Timur. Kalau khusus untuk sektor UMKM ini kan sektor yang terbukti memang tahan banting di segala situasi, termasuk ketika krisis moneter tahun 98 begitu ya. Tapi kondisinya saat ini berbeda dengan tahun 98. Kalau saat ini termasuk masih terlihat tahan bantingkah atau seperti apa kondisi UMKM kita di Jawa Timur, Pak? Kalau sekarang ini tidak seperti 98. Kalau sekarang ini karena krisisnya krisis global. Ini berbeda dengan 98 dan krisisnya adalah krisis kesehatan ini yang betul-betul UMKM sangat terpuruk. Tapi Kadin dengan pemerintah provinsi sudah bersama-sama mengandalkan Dan ini juga memang UKM harus berubah. Ketika UKM yang saat ini hanya 20% yang mengenal dunia digital, yang 80% ini tidak mengenal dunia digital, disitulah Kadin dan pemerintah Provinsi Jawa Timur masuk untuk ngurusi yang 80 yang. Jadi memang benar-benar harus beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini. Gitu. Dan UMKM kita termasuk cukup adaptif terhadap perubahan yang sangat tajam seperti itu? Cukup adaptif, jadi memang dari Kadin yang mempunyai banyak anggota UMKM, ini juga merupakan tanggung jawab Kadin yang harus memberikan pelatihan-pelatihan terkait dengan dunia digital bersama-sama dengan pemerintah provinsi. Terus terkait saya juga komentari terkait dengan yang 50% untuk pendidikan itu, jangan dibayangkan bahwa ini untuk urusan pendidikan, tapi kesehatan dan pendidikan tadi. Di dalam pendidikan itu ada sarana dan prasarana. Jadi ya memperbaiki gedung dan bangunan sekolah yang rusak. Di situ akan melibatkan tukang-tukang. Itu di pelosok-pelosok daerah. Dan ini juga akan bisa membangkitkan ekonomi di suatu daerah. Di samping memang untuk meningkatkan sumber daya manusia ini juga penting. Baik. Nah, sekarang saya menuju ke Pak Jumadi. Pak Jumadi, kalau di Jawa Timur tentu tidak lepas dari 38 kabupaten kota yang ada di sana begitu ya. Lantas bagaimana ini sinkronisasi program kegiatan antara Provinsi Jawa Timur dengan 38 kabupaten kota yang ada? Karena masing-masing kabupaten kota pasti juga punya skala prioritas sendiri-sendiri. Bagaimana ini bisa mensinkronkan Pak agar sejalan, tidak tumpang tindih dan saling menguatkan Pak? Ya, terima kasih Mbak Emil. Jadi konstruksi sinkronisasi dengan pemerintah yang di bawahnya maupun yang di atasnya itu ada kelembagaan namanya Musrenbang. Jadi program 2021 ini sudah terkonfirmasi pada bulan April 2020. Jadi kita mau apa? Next 2021 mau apa? Ini sudah kita rancang dengan asumsi-asumsi yang di bulan April itu kan kita sudah mulai mengenal
pandemi COVID yang sejak Maret, tentu ini akan juga ke depan sampai dengan bulan-bulan perencanaan di 2020 itu terus kita update asumsinya sehingga menghasilkan konstruksi 2021 Ibu Gubernur menetapkan Jawa Timur bangkit. Tentu dengan angka-angka teknokrat yang telah kita pelajari semuanya, seperti yang saya sampaikan tadi, perkembangan dari quarter ke quarter, kemudian perkembangan penyerapan di 38 kap kota plus provinsi yang dalam masa seperti ini yang belanja terbatas dengan refocusing dan realokasi, ini luar biasa. Jadi relasi belanja 2020 Jawa Timur mencapai 94,18%, termasuk yang di kabupaten kota juga ada di atas 90%. Ini ada stimulus yang penting yang sudah terkonfirmasi dalam konstruksi program 2021 yaitu di 2020. Artinya bahwa ini adalah formal konstruksi. Informal konstruksinya tadi saya sampaikan itu di sela-sela waktu di 2020 itu Ibu Gubernur beserta dengan teman-teman di Bank Indonesia, OJK, BPS, Badan Pertanahan, kemudian BPJS itu ke Sambang Kabupaten Kota, ketemu Bupati, ketemu Forkopimda, ketemu masyarakat, ketemu UMKM, itu untuk mengkonfirmasi seperti apa, kemudian memberikan stimulus sesuai dengan apa yang dia rasakan. Seperti survei di 2020 oleh BPS, UMKM mengalami hambatan di pembiayaan, kemudian ada di support untuk listrik dan sebagainya, semua terkonfirmasi dan ada solusinya. Ini yang konfirmasi yang dalam konstruksi perencanaan itu ada di formal Muslimbang, di informalnya Ibu bersama Forkopimda dan teman-teman tadi itu ke lapangan. Seperti apa sih? Agar supaya apa? Tidak timbul stigma resesi yang kira-kira menakutkan. Ini yang karena seperti Pak Adik tadi katakan bahwa kesiapan mental, spiritual itu sangat penting. Karena ekonomi juga semacam apa ya, interpretasi perspektif, artinya ada kira-kira situasi-situasi yang bisa menciptakan perspektif positif untuk para investor atau dunia usaha. Ini sangat penting sekali. Jadi ini yang kira-kira kita dengan teman-teman kabupaten kota, di 38 kabupaten kota, struktur formal sinkronisasi sudah selesai dan Ibu menginsert lagi ke dalam form-form informal yang ketemu langsung dengan masyarakat, dunia usaha, dan pejabat lokal di kabupaten kota. Ini saya pikir clear dengan Ibu Gubernur dengan kabupaten kota. Terima kasih Pak Jumadi. Nah, pemirsa, beberapa fungsi dari DPRD adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan juga pengawasan. Kira-kira pengawasan yang seperti apa yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur agar anggaran yang gelontorkan ini bisa tepat sasaran? Kita harus bersejenak. Pak Kusnadi nanti akan jawab usai jeda pariwara berikut. Di antara beberapa fungsi DPR adalah fungsi pengawasan. Lantas seperti apakah DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan fungsi pengawasan agar anggaran yang ada bisa tepat sasaran dan tidak disalahgunakan? Pak Kusnadi bagaimana? Ya. Jadi begini, jadi sebenarnya apa yang disampaikan Pak Jumadi tadi itu. Jadi gini, Jatim bangkit itu kesepakatan kita, ya kesepakatan kita, ya teman-teman. Nah, karena kita menyadari betul bahwa resesi sekarang ini itu tidak sama dengan tahun 98. 98 itu resesi ekonomi ansih. Tapi ini resesi ekonomi yang didahului dengan kesehatan. Maka kedua-dua ini dua hal yang harus kita selesaikan secara bersamaan. Gak bisa ekonomi dulu, kemudian kesehatannya berangkat. Nah ini bagaimana? Nah disitulah kita kemudian mencari apa? Ayo kita bangun spirit, kita bangun harapan masyarakat. Agar mereka yang kemarin terpuruk itu punya harapan untuk bisa bangkit di tahun 2021 lagi nanti. Nah, tadi sudah saya sampaikan, yang mana, siapa butuh apa. Pak Jumadi tadi sudah mengatakan ke UMKM, Bu Gubernur, kemudian butuhnya butuhnya PLN, butuhnya listrik, butuhnya, ya sudah,
bantulah, bantu. Nggak menjadi satu masalah. Yang penting bahwa itu adalah bantu. Nah saya melalui kesepakatan pimpinan-pimpinan yang lalu, untuk kami anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, sebelum ada larangan dari pemerintah pusat, saya sudah sepakati bersama-sama dengan teman-teman anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Kita kurangi kunjungan kita keluar provinsi. Kita semua kunjungan hanya di dalam provinsi saja, utamanya di daerah pilihan kita masing-masing. Untuk apa? Ya untuk mendampingi masyarakat. Ya. Kalau terkait dengan pengawasan anggarannya seperti apa, Pak? Include di situ, ya kan, jadi include di situ, ya toh, mendampingi masyarakat, dan kemudian di dalam di wilayah kabupaten kotamu, daerah pilihanmu, ada intervensi apa pemerintah provinsi, dan kemudian bagaimana pelaksanaannya. Ini sekaligus including terhadap kegiatan-kegiatan pengawasan yang kita lakukan yang merupakan bagian dari fungsi dari anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Ya syukur alhamdulillah lah. Ya kami juga berapresiasi betul dengan pemerintah provinsi. Kita ini juga merasakan semua kesulitan yang sedang kita hadapi di tengah-tengah masyarakat, sehingga kita juga ya masih dilindungi oleh kemauan kita yang baik, sehingga syukur alhamdulillah penyimpangan-penyimpangan itu ya bukan tidak ada, tapi sudah sangat kecil. Terminimalisir begitu ya? Sangat kecil, dan Baik. ini diawasi terus oleh teman-teman yang selalu datang ke. Iya, saya ke Pak Jumadi terlebih dahulu. Singkat saja, Pak Jumadi, di program yang terdekat yang terkait dengan upaya untuk kebangkitan Jawa Timur apa nih, Pak? Boleh disingkat saja, Pak Jumadi? Jadi gini, Mbak Emil, jadi ekonomi itu bangkit karena peran stimulus juga. Artinya peran belanja pemerintah sangat penting, terutama di triwulan 1 ini, bahwa Ibu Gubernur itu menekankan bahwa ada percepatan government spending. Jadi 94,18% tahun 2020 itu memang itu ada percepatan di triwulan 3-4. Tetapi Ibu Gubernur menginginkan triwulan 1 itu kalau bisa 20%. Ini yang terpenting, sehingga kontrak-kontrak itu penawaran sudah dimulai sebelum Desember. Jadi ini yang kemudian yang kedua, untuk menghidupkan UMKM itu e-procurement kita atau LPSC kita atau Biro Pengadaan Barang dan Jasa kita juga menerapkan ada program aplikasi Jatim Bejo itu untuk apa? Untuk mengakomodasi UMKM skala kecil atau mikro yang bisa menjadi penyedia barang dan jasa. Yang ketiga, beberapa proyek-proyek yang bisa meleverage pembangunan ekonomi Jawa Timur yang dari private, dari KPBU, ini di triwulan 1 sedang kita persiapkan, seperti kawasan industri UKM atau IKM 410 hektar di Juanda, itu sangat meleverage. Kemudian beberapa connectivity kita percepat. Ini semua ya Pak, tadi saya sampaikan untuk connectivity dan aksesibilitas. Tetapi kita harus landing, kita paham betul bahwa 56,94% ekonomi Jawa Timur dari UMKM, sehingga financing, kemudian support untuk technical, support untuk market, ini sedang kita siapkan bareng-bareng dengan percepatan government spending di 2021. Senyampang itu kita juga running untuk 2022. Baik. Ini yang triwulan 1 sedang kita siapkan beberapa government spending dan proyek-proyek strategis yang harus kita siapkan di triwulan 1. Itu Mbak Emil. Baik, terima kasih Pak Jumadi. Tapi memang apapun program yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, DPRD Provinsi Jawa Timur, Kadin juga, dan stakeholder yang lainnya tidak akan ada apa-apanya kalau kita semua tidak bersinergi, tidak bersama-sama, tidak saling menguatkan satu dengan yang lain. Contoh paling kecil saja pakai masker. Jadi pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, menghindari atau mengurangi mobilisasi dan menghindari keramaian. Kita bersama-sama untuk kebangkitan kita bersama, kebangkitan Jawa Timur, kebangkitan Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan kita. Semoga Jatim akan bangkit bersama kita semua. Pak Kusnadi terima kasih, Pak Adi terima kasih, Pak Jumadi terima kasih, dan pemirsa terima kasih. Selamat malam, saya Emil Faiza. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.